Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang ya, supaya kita semua semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Anak-anakku yang solih-solihah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini. Kita akan belajar kemuhammadiyahan tentang Nasyiatul Aisyah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk yang rapi, kita simak video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah berdirinya Nasyiatul Aisyah. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal susunan Nasyiatul Aisyah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna lambang Nasyiatul Aisyah. Sejarah berdirinya Nasyiatul Aisyah. Organisasi Nasyiatul Aisyah berdiri pada tanggal 28 Dzulhijjah 1345 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1931 Miladiah di Yogyakarta. Gagasan mendirikan Nasyiatul Aisyah bermula dari ide Sumodirjo, seorang guru standar school Muhammadiyah. Pada tahun 1919, Sumodirjo dengan dibantu Hadjid, seorang kepala guru agama di standar school Muhammadiyah, berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standard School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi nama Siswa Praja. Tujuan dibentuknya Siswa Praja adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama. Jenis kegiatan siswa praja wanita yaitu pengajian, berpidato, jamaah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam kauman agar menjalankan sholat subuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam dan kegiatan keputrian. Adapun kegiatan siswa praja berdasarkan jenis usia, yang pertama, Tholabus Sa'adah diselenggarakan bagi anak-anak di atas umur 15 tahun. Yang kedua, Tajmilul Akhlak diadakan untuk anak berumur 10-15 tahun. Yang ketiga, Dirasatul Banat diselenggarakan dalam bentuk pengajian sesudah maghrib bagi anak-anak kecil. Dan yang keempat, Jamiatul Atfal dilaksanakan seminggu 2 kali untuk berumur 7-10 tahun. Dan yang kelima, Bustanul Atfal, yakni usaha untuk membina anak laki-laki maupun perempuan berumur 4-5 tahun. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta pada tahun 1931, siswa praja wanita diganti dengan sebutan Nasyiatul Aisyah. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 tahun 1938 di Yogyakarta memutuskan simbol padi
yang menjadi lambang Nasyiatul Aisyah, yang sekaligus juga menetapkan nyanyian simbol padi sebagai Mars Nasyiatul Aisyah. Taman Aisyah juga menghimpun lagu-lagu yang dikarang oleh komponis-komponis Muhammadiyah dan dibukukan dengan diberi nama Kumandang Nasyiah. Tujuan Nasyiatul Aisyah. Tujuan Nasyiatul Aisyah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADART Nasyiatul Aisyah pada bab 2 bagian kedua pasal 5 yang berbunyi, terbentuknya Putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, tadi kalian sudah menyimak penjelasan Ustadzah tentang sejarah berdirinya Nasyiatul Aisyah. Ternyata sejarah berdiri Nasyiatul Aisyah itu tidak mudah anak-anak dan banyak melewati proses sehingga menjadi organisasi seperti saat ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan belajar tentang susunan organisasi dalam Nasyiatul Aisyah. Disimak kembali ya. Nah, anak-anak, pada pembahasan berikutnya yaitu tentang susunan organisasi Nasyiatul Aisyah. Yang pertama yaitu pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah. Yang kedua, pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah. Yang ketiga, pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah. Yang keempat, pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah. Dan yang kelima, pimpinan ranting Nasyiatul Aisyah. Pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah. Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi secara keseluruhan. Pimpinan pusat sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh muktamar untuk satu masa jabatan. Ketua pimpinan pusat dipilih dan ditetapkan oleh muktamar dari antara dan atas usul anggota pimpinan pusat terpilih dan disetujui oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Anggota pimpinan pusat sekurang-kurangnya telah berpengalaman memimpin Nasyiatul Aisyah atau Angkatan Muda Muhammadiyah setingkat daerah selama 1 periode. Yang kelima, apabila dipandang perlu, pimpinan pusat dapat menambah anggotanya. Pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah. Pimpinan wilayah memimpin wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya 9 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah wilayah untuk satu masa jabatan. Ketua pimpinan wilayah dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah wilayah dari antara dan atas usul anggota pimpinan wilayah terpilih. Anggota pimpinan wilayah sekurang-kurangnya telah berpengalaman memimpin Nasyiatul Aisyah atau Angkatan Muda Muhammadiyah setingkat cabang selama 1 periode. Apabila dipandang perlu, pimpinan wilayah dapat menambah anggotanya.
Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah. Pimpinan daerah memimpin wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah wilayah untuk 1 masa jabatan. Ketua pimpinan daerah dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah daerah dari antara dan atas usul anggota pimpinan daerah terpilih. Anggota pimpinan daerah sekurang-kurangnya telah menjadi anggota aktif Nasyiatul Aisyah atau Angkatan Muda Muhammadiyah selama 1 periode. Apabila dipandang perlu, pimpinan daerah dapat menambah anggotanya. Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah. Pimpinan cabang memimpin wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah daerah untuk 1 masa jabatan. Ketua pimpinan cabang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah daerah dari antara dan atas usul anggota pimpinan daerah terpilih. Anggota pimpinan cabang sekurang-kurangnya telah menjadi anggota aktif Nasyiatul Aisyah atau Angkatan Muda Muhammadiyah selama 1 periode. Apabila dipandang perlu, pimpinan cabang dapat menambah anggotanya. Pimpinan ranting Nasyiatul Aisyah. Pimpinan ranting memimpin wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang untuk 1 masa jabatan. Ketua pimpinan ranting dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang dari antara dan atas usul anggota pimpinan daerah terpilih. Anggota pimpinan ranting sekurang-kurangnya telah menjadi anggota aktif Nasyiatul Aisyah atau Angkatan Muda Muhammadiyah selama 1 periode. Apabila dipandang perlu, pimpinan ranting dapat menambah anggotanya. Bagaimana anak-anak? Masih semangat menyimak? Alhamdulillah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang lambang Nasyiatul Aisyah. Adapun lambang dari Nasyiatul Aisyah adalah seuntai padi yang berisi 12 butir, bertangkai 4 helai daun hijau. Padi yang bernas artinya semakin berisi semakin merunduk. Maknanya, sebagai anggota Nasyiatul Aisyah tidak boleh bersifat sombong atau ujub. Padi berisi 12 butir artinya menunjukkan 12 langkah Muhammadiyah yang digariskan Kiai Haji Mas Mansur. Adapun semboyan dari Nasyiatul Aisyah adalah Al-biru manittaqo, yang artinya kebajikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, kalian tadi sudah belajar tentang susunan organisasi Nasyiatul Aisyah dan lambang Nasyiatul Aisyah.
Jadi hari ini kita telah belajar yang pertama, sejarah berdirinya Nasihatul Aisyah. Kemudian yang kedua, kalian telah belajar tentang susunan organisasi Nasihatul Aisyah. Dan yang ketiga, kalian telah belajar tentang lambang Nasihatul Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita telah belajar tentang Nasihatul Aisyah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat pesan Ustadzah, tetap terapkan protokol kesehatan dengan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Salam sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.